tunggu dulu. Ya, siap. Ya, kawan-kawan, gila gas. Silakan, Tat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dan teman-teman Kristen dimanapun Anda berada, pada malam hari ini saya Abdul Wafi dan Mas Rudi Yohanes membicarakan mengenai agama siapa yang sama dengan paganisme. Perlu diketahui teman-teman, paganisme ini adalah sebuah pemahaman atau doktrin atau agama yang pada intinya ajarannya itu menyembah berhala dan percaya kepada dewa-dewa. Jadi paganisme ini erat kaitannya dengan dunia dewa, seperti ada dewa Brahma, dewa Siwa, dan dewa-dewa yang lain. Itu istilahnya itu paganisme, teman-teman. Dan Islam itu bersih dari semua itu. Makanya ketika orang-orang kafir di dalam Al-Quran menuduh Allah itu adalah sesosok dewa, seumpamanya ada tuduhan seperti itu. Seperti tuduhan orang-orang musyrik di Arab bahwa Allah ini punya 3 anak perempuan, 1 Lata, 2 Uzza, 3 Manat. Nah, tuduhan itu ditepis oleh Al-Quran dan dijawab oleh Allah bahwa Allah ini bukanlah dewa dan tidak punya anak. Maka dari itu ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang berupa surah Al-Ikhlas, di sana kan isinya Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu esa, Allahus somad, Allah zat yang maha dibutuhkan, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan itu membantah 3 agama, teman-teman. Yang pertama, Kristen yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, membantah orang-orang musyrik Arab yang mengatakan Lata, Uzza, Manat itu adalah anak perempuan Allah. Yang ketiga, membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Itu dibantah karena yang namanya Tuhan itu ya tidak boleh beranak, tidak boleh diperanakkan. Itu yang namanya Tuhan. Kalau beranak dan diperanakkan berarti bukan Tuhan, itu makhluk namanya. Maka dari itu para ulama kita memberikan suatu konsep yang bagus, contohnya di dalam kitab Qul Hadhihi Sabili yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di dalam kitab itu kan tertulis Innal farqa baina maqamil khaliq wal makhluk huwal haddul fasil bainal kufri wal iman. Bahwa perbedaan antara derajat sang pencipta dengan ciptaannya, dengan makhluknya, adalah batas antara keimanan dan kekafiran. Wa na'taqidu, dan kita beriman, anna man khalata bainal maqamaini faqad kafara. Barang siapa yang mencampur adukkan kedua derajat itu antara sang pencipta dengan ciptaan, maka sungguh dia telah kafir. Yang namanya Allah itu tidak akan ngantuk, tidak akan tidur. Makanya di dalam ayat kursi disebutkan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Kemudian yang namanya makhluk itu butuh istirahat, butuh tidur. Maka Allah suci dari hal tersebut. Dan juga yang namanya Allah itu tidak membutuhkan apapun, dan apapun itu butuh kepada Allah. Makanya Allah memiliki sifat as-somad. Sedangkan makhluk, mau dewa, mau manusia ataupun hewan, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengatur segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada Tuhan yang bohongan, itu ada, teman-teman. Seperti apapun yang dianggap Tuhan padahal masih butuh kepada makhluk. Kalau Allah tidak.
Allah tidak butuh terhadap apapun, tapi apapun itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pembukaan kali ini. Sekian, terima kasih. Wah, kalah Tat. Tidak apa-apa, kita lakonin dia Tat. Pertama-tama kalah. Oke. Tanding ulang. Ya. Ya. Bicara pagan itu tidak habis-habisnya kita bicara Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus lah pencetus kata paganisme ini ya. Itu dia ambil dari 1 Korintus 5 ayat 1. Aku bacakan dulu ya. Dikatakan begini. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi pagan itu itu bagi orang yang tidak bukanlah Kristen. Pada mulanya itu ya oleh Paulus ya. Itu untuk mengatakan bahwa pada zaman itu kan agama belum banyak ya, hanya Kristen, Yunani dengan dewa Zeusnya dan segala macamnya, Romawi juga begitu. Pauluslah mengatakan seperti itu ya. Kemudian kalau dasar bahasanya kan itu dari desa atau namanya pagan itu ya. Kemudian kalau agama kaum tani bisa juga dibilang ya. Jadi kemudian berkembang mulailah diterapkan pada agama non-Kristen ya. Itulah fakta sejarahnya abad pertengahan istilah paganisme diterapkan pada agama non-Kristen ya. Agama ini mengacu kepada dewa-dewa palsu ya. Asal usul pagan pada politeisme masih diperdebatkan pada abad 19 lagi kan. Nah, itulah kalau dasar-dasar paganisme. Nah, kemudian muncullah agama yang berikutnya, Islam. Ketika itu diterapkan, apakah Islam sudah ada? Udah. Bahkan sampai abad 19 itu diperdebatkan kembali. Jadi agama di luar Kristen itu dianggap adalah agama pagan. Ya. Di sini mereka menyembah dewa-dewa palsu. Itu beranjak dari mana ya? Sebentar ya. Dari Bible ya. Sebentar. Itu dikatakan adalah berhala di Tawarik. Bentar ya. Saya lupa. Biar jelas. Dia di Tawarik. Tawarik berapa ya? Sebentar. Ini. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ya. Jadi kalau ada Tuhan itu hanya milik orang Yahudi. Di luar itu dikatakan berhala. Maka dari itu agama Islam termasuk di dalamnya ya. Kenapa? Kalau merujuk ayat ini. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Bahwa Allah SWT itu adalah Allah bagi orang Arab saja. Dan kemudian berkembang menjadi agama untuk orang Islam itu sendiri ya. Di luar daripada agama Yahudi tadi. Ya. Ya. 2 Tawarik 14 ayat 3. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan. Memecah-mecah tugu berhala. Jadi ada tugu-tugu berhala ya. Orang Kristen tidak ada tugu berhalanya. Saya nggak tahu apakah bisa dikategorikan Ka'bah itu sebuah tugu. Saya nggak tahu. Karena tugu ini kan menjadikan dia sebuah arah atau tempat. Kan begitu ya. Tugu itu penanda. Ya. Dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ada tiang-tiangnya juga katanya. Berarti kriterianya tugu, tiang, dan bukit-bukit pengorbanan ya. Jadi itulah yang saya ambil dari 2 Tawarik 14 ayat 3. Nanti kita lanjutkan lagi setelah diskusi biar lebih seru. Di situ nanti kita explore ya. Apa sih yang diinginkan Ustadz Najah ini kok berani berdiskusi tentang ini kepada Kristen. Sementara
asal muasal kalimat dari pagan itu kan dari 1 Korintus 1 ayat 5 itu. Saya juga jadi penasaran apa sih yang mau dibilang Pak Ustadz ini ya, kita lihat nanti ya. Iya. Itulah yang bisa saya angkatkan sebagai pembuka. Setelah ini nanti kita akan berdiskusi. Dasar teori saya itu 1 Tawarik 16 ayat 26 ya. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Jadi hanya Allah dari Israel itulah. Makanya bilang keselamatan datang dari bangsa Israel atau Yahudi itu. Itu yang bisa sampaikan. Hah? Yuk, wah, latihan kalian. Kok nggak kau bilang? Oke, maksimal lah. Sore Tat, rupanya istriku mau latihan nyanyi. Waduh, kalah lagi kita. Kalah ini kita ini. Pantas Pak Bom Bom nggak mau debat sama Ustaz Zuma, kalah terus nanti dia koin. Oke Tat, silakan Tat, aku diam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Begini, tadi Mas Rudi Yohanes mengatakan kenapa saya berani memberikan tema tentang paganisme pada perdiskusian malam hari ini. Padahal yang kemarin ngajak itu Mas Rudi, bukan saya. Yang ngajak itu Mas Rudi sendiri. Jadi oke lah, karena saya anggap tema itu belum pernah ya kita diskusikan. Jadi saya setuju dengan tema tersebut. Nah, di sini saya menemukan website Mas Rudi. Website resmi, bukan milik Islam ya, milik kekristenan. Dan ini membahas tentang persamaan paganisme dengan Kristus. Ini websitenya ya. Ini website dunia dan di sini tidak ada orang Islamnya. Ini nama websitenya bisa ditulis Mas Rudi, World History Encyclopedia. Ya, World History Encyclopedia ketika membahas tentang Dewa Horus. Nah, ketika membahas tentang Dewa Horus, ternyata banyak kesamaan Mas Rudi antara Horus dengan Yesus. Ini saya tampakkan ya. Saya terjemah kepada bahasa Indonesia. Oke, di sini ada judul yang bernama kontroversi Horus dan Yesus. Ini ya, saya buka. Waduh. Ini ya. Kontroversi Horus dan Yesus. Kultus Horus di Mesir sebagaimana disebutkan sudah ada sejak zaman kuno. Ketika mitos Osiris menjadi populer dan mitos tersebut mengangkat pemujaan terhadap Osiris, Isis dan Horus ke tingkat nasional. Kultus Isis menjadi begitu populer sehingga pemujaan terhadap dewi tersebut menyebar melalui perdagangan ke Yunani dan kemudian ke Roma, di mana hal ini menjadi tantangan terbesar bagi agama baru Kristen pada abad ke-3 hingga abad ke-5 Masehi. Horus bepergian bersamanya dalam bentuk Horus si anak dan mempengaruhi ikonografi Kristen tentang perawan Maria dan anak Kristus. Tidak ada keraguan bahwa pemujaan terhadap Isis mempengaruhi kekristenan awal melalui konsep Tuhan yang mati dan bangkit yang kembali dari kematian untuk memberikan kehidupan kepada manusia, kehidupan kekal melalui pengabdian kepada dewa tersebut, gambaran ibu dan anak perawan, dan bahkan warna merah dan ciri-ciri setan Kristen. Namun hal ini tidak berarti bahwa kekristenan hanyalah sekedar pemujaan Isis yang dikemas ulang atau Horus adalah prototipe Kristus yang telah bangkit. Nah, jadi seperti ini ya gambarnya ya. Gambarnya seperti ini. Ini saya takut kena banned ya. Namun buku The Pagan Christ, nanti sampean buka ya, The Pagan Christ karya Tom Harpur, bukan Tom Lembong ya. Tom Harpur ya menyatakan hal ini dan telah memunculkan apa yang disebut dengan kontroversi Horus Yesus. Nah,
Mungkin ini bisa dijawab, Mas Rudi, bahwa Horus sebagai dewi atau dewa, ya, itu ternyata memiliki konsep yang datangnya sebelum Kristen. Sudah memiliki konsep itu Tuhan mati dan bangkit dari kematian untuk menebus dosa. Dan di sana Dewa Horus juga digambarkan memiliki ibu dan ada anaknya, ya, dan menggendong anak, ya. Sama persis seperti gambar Bunda Maria ketika menggendong Yesus. Nah, sehingga juga saya temukan beberapa penulis Kristen yang mengakui bahwa banyak dari doktrin Kristen itu terpapar oleh pemahaman-pemahaman Romawi kuno atau dari pemahaman Yunani. Nah, seharusnya kayak Mas Rudi Yohanes di dalam Alkitabnya kan menggunakan istilah Yunani saja, kan bahasanya kan Yunani. Bahasa Perjanjian Baru kan Yunani. Gak usah pakai istilah Rasul, pakai istilah dewa, penyampai pesan, Hermes gitu. Sekian. Wah, kalah terus aku nih Tat. Udah 3 kali kau menang itu win 3. Nggak apa-apa. Ya. Ya, pencet lu Tap. Kau yang pencet lu sekali. Ya. Ya, terima kasih Tat. Tat. Ustadz menamakan Yesus dengan Horus. Padahal Ustadz sudah membaca Horus itu punya ayah Isis dan punya ibu siapa tadi namanya? Osiris. Sudah gugur ya, nggak sama. Kemudian Horus berbicara tentang Tuhan yang mati. Siapa yang Tuhan di situ, Tat? Horus itu. Oke. Sekarang sudah kujelaskan sejak kapan Yesus mati. Saya bilang dari dulu saya tidak pernah mengatakan Yesus mati. Tetapi yang ada adalah ada dua sisi. Yang di luar kubur mengatakan Yesus mati. Yang di dalam kubur apa dikatakannya? Kau mencari orang yang hidup di antara orang mati. Artinya Yesus tidak pernah mati, Tat. Berarti sudah gugur ya, Tat. Dari segi ayah ibu itu sudah gugur. Ya. Buku yang kau baca itu, Tat, buku karangan dunia. Tetapi saya membaca kitab suci saya, Tat. Ya. Dengan jelas dikatakan tadi apa? Bahwa sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanmulah yang menjadikan langit. Colak itu tidak bisa kami bantah, Tat. Menurut firman Tuhan yang di tempat kami, Tuhannya orang Islam itu adalah berhala. Menurut 1 Tawarik 16 ayat 23. Karena Allah SWT itu adalah Tuhannya orang Arab awalnya. Mana ada Tuhannya orang Yahudi Allah SWT. Dan Tuhannya orang kafir Quraisy. Nah itu, Tat. Nah, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kafir Quraisy masih diadopsi oleh orang Islam. Contohnya mengelilingi Ka'bah. Itu dilakukan oleh kafir Quraisy ketika menyembah Hubal. Labaik Allahumma labaik. Ya. Saya nggak tahu apakah itu mau dikatakan apa Ka'bah itu sama Hajar Aswad. Karena tidak ada perintah terhadap Hajar Aswad. Tapi tiba-tiba sosok Hajar Aswad muncul di dalam keislaman. Di Al-Quran tidak ada dijelaskan. Bahkan nama itu pun tidak ada. Ya, Tat? Kemudian batu itu bisa mengampunkan dosa, menghapus dosa, Tat. Inilah sosok berhala, Tat. Karena kita berbicara tentang sebuah benda mati, dewa, yang bisa menghapus dosa manusia. Hanya batu itulah di dalam dunia ini yang bisa menghapus dosa manusia, Tat. Kan banyak itu hadisnya. Sedangkan Allah SWT sendiri belum pernah tertulis di dalam Al-Quran menghapus dosa manusia. Mengampuni si Adam pun diusir dari sorga. Tapi batu Hajar Aswad, Tat, dosa manusia dia serap dan dia menghapus dosa umat manusia. Hadisnya Ustaz mungkin dah tahu lah. Nah itu. Kemudian, Tat, di dalam kitab suci kami dikatakan juga ini ya. Ya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan. Memecahkan tugu-tugu berhala. Dan menghancurkan tiang-tiang berhala.
Jadi berhala itu berupa tugu, Tat. Kalau tugu itu tidak berbentuk manusia. Tugu itu berupa benda atau batu yang bentuknya bisa bulat, namanya tugu. Ya, atau penanda. Itulah tugu, Tat. Di dalam Tawarik 2 Tawarik 14 ayat 3. Ya. Bukan saya mengatakan, Tat. Kalau Yesus dibilang disalib, wah Yesus disalib, mana ada di dalam kitab suci. Pengorbanan itu kan pengorbanan zaman pagan. Saya nggak tahu apakah engkau mau mengatakan seperti itu. Nanti ku adu data, Tat. Tunggu dulu, ini masih pemanasan. Ku simpan dulu, Tat. Ya. Jadi, Tat, bahwa menurut 1 Korintus 5, 1 Korintus 1 ayat 5, bahwa pagan itu lebih mementingkan kesenangan dunia. Ya. Itu menurut Rasul Paulus. Pauluslah pencetus agama pagan. Kalimat itu artinya orang di luar Kristen. Bukan orang Kristen, Tat. Kalau kemudian ada yang membahas, itu merujuk kepada Kristen. Itu derita dia. Tapi oleh pembuat pencetus kalimat itu adalah Rasul Paulus. Itu berdasarkan kepada orang di luar Kristen. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan di luar Tuhan yang ada di dalam Bible itu adalah berhala. Makanya dia mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku kecuali aku. Dia nggak mau mengenal ada Allah lain. Allah lain itu dianggap adalah berhala. Maka mereka dianggap pagan, Tat. Ya. Iya, terima kasih. Aduh, ditikung. Pas terakhir kali kena tikung, kawan. Aduh, udah menangkir aku tadi. Tidak apa-apa, semangat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas Rudi tadi mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan di luar kekristenan itu namanya berhala. Seperti Allah, berarti kan dikatakan berhala. Tapi namanya dipakai sama Kristen gitu loh, kan repot. Nama Allah dipakai sama Kristen, di sisi lain diakui Allah itu berhala. Apakah Kristen berarti mengakui berhala? Kan seperti itu. Coba teman-teman Kristen itu konsisten. Kalau memang Allah itu dikatakan berhala, ya jangan dipakai istilah itu. Apalagi istilah Rasul. Rasul itu kan istilah di Islam. Rasulullah, utusan Allah. Kalau memang Mas Rudi mau menggunakan istilah dewa atau utusan dari Tuhan, dari dewa yang menyampaikan pesan kepada para utusan, ya pakai istilah Hermes. Hermes Paulus, Hermes Yesus. Itu istilah penyampai pesan, bukan Jibril ya, bukan Rasul. Kalau Rasul itu utusan yang ada yang tertulis dalam Islam. Pakai Hermes seharusnya. Istilah dewa-dewa Yunani kan seperti itu. Kan bahasa kitab sucinya Mas Rudi kan pakai bahasa Yunani gitu loh. Nah, kemudian ketika saya membawakan tentang Dewa Horus, bahwa di sana ada ajaran kematian. Ya, kematian dan bangkit kembali untuk menebus dosa. Lalu Mas Rudi mengatakan Yesus itu tidak mati di dalamnya katanya. Dibedakan ya antara kemanusiaannya dan ketuhanannya. Coba kita perhatikan ini ya. Kita buka di dalam Matius 14 nomor 2 Mas Rudi. Di Matius 14 nomor 2 dikatakan, lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit di antara orang mati. Bayangkan, Yohanes Pembaptis juga bangkit di antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Nah, kalau Yesus gak pernah mati atau gak pernah bangkit dari orang mati, di antara orang mati, ya berarti lebih hebat Yohanes Pembaptis daripada Yesus. Kan tertulis kan di dalam Bible kan bahwa inilah hari kematian Tuhan. Bayangkan, inilah hari kematian Tuhan. Kok masih ditafsiri lagi? Sudah berbahasa Indonesia masih ditafsiri lagi sama Mas Rudi Yohanes. Katanya ininya tidak mati, itunya mati. Nah itu kan sudah jelas ayatnya, hari kematian Tuhan. Kemudian Mas Rudi,
kalau kita mau melihat sebenarnya ajaran-ajaran Kristen ini sangat lekat dengan ajaran paganisme. Yang pertama itu sebenarnya belum terjawab oleh Mas Rudi tentang Dewa Horus itu, yang punya konsep lebih awal tentang penebusan dosa dan mati di antara orang-orang yang sudah mati, bangkit di antara orang-orang yang mati, itu belum terjawab. Nah, ini saya tambahi lagi tentang dewa-dewa yang diadopsi oleh kekristenan nih ya. Ini Atis, dewa Atis lahir dari seorang perawan pada tanggal 25 Desember, disalibkan dan dibangkitkan setelah 3 hari. Jediar, selamat datang di kebenaran. Ini bukan milik Islam ya. Stella Horse Publishing ini milik orang-orang di luar Islam, ini bukan milik orang Islam ya. Jadi dulu jauh sebelum orang Kristen ada, itu sudah ada istilahnya Dewa Atis yang lahir dari seorang perawan tanggal 25 Desember. Dia disalibkan dan dibangkitkan setelah 3 hari. Bayangkan. Nah, Atis ini dijelaskan di sini ya. Dalam banyak tulisan mitis, dewa kuno Frigo Romawi Atis digambarkan dilahirkan dari seorang ibu perawan pada tanggal 25 Desember, dibunuh dan dibangkitkan setelahnya. Di sini kita akan memeriksa bukti-bukti dari perdebatan ini ya, yang sejajar dengan kisah Injil dan tradisi Kristen mengenai Yesus Kristus. Ini ya. Atis lahir 25 Desember dari perawan bernama Nana, Yesus dari Maria. Dia adalah seorang gembala, sebagaimana Kristus disebut sebagai gembala yang baik. Dia dianggap sebagai anak tunggal, logos atau firman, dan penyelamat yang dibunuh demi keselamatan umat manusia, sama seperti Dewa Atis. Kultusnya mengadakan jamuan kurban yang menurut pendapat tubuhnya seperti roti dimakan oleh para penyembahnya. Ini kan sama semua ini. Ini banyak kesamaan ini antara Dewa Atis dengan ajaran Yesus. Dan ajaran ini sudah jauh ada sebelum kekristenan ada, Mas Rudi. Bagaimana Mas Rudi menjawab hal tersebut? Mas Rudi harus punya data bahwa ajaran kekristenan murni made in Kristen. Waduh, habis ya waktunya. Jazakallah teman-teman. Terima kasih. Wah, kalau tipis enggak apa-apa. Ya, terima kasih Ustaz Naza. Ya. Tat, Rasul itu bukan berasal dari orang Arab. Dulu dalam bahasa bukan dari orang Islam loh, tapi Arab. Habib namanya. Habib itu adalah saint. Saint itu adalah rasul. Itu Habib Najjar. Cari aja. Ada itu. Itulah rasul pertama ke tanah Arab. Dia dari Antioquia. Nah, bukan orang Islam memulai rasul. Aduh, Tat. Itu bahasa Arab, bukan milik Islam. Pahami dulu. Islam itu ada setelah Kristen Arab ada, Tat. Kemudian mengenai Allah. Saya tidak mengatakan Allah yang mana, Tat. Kan Allah di luar Tuhannya orang Kristen. Ya. Sudah dikatakan, aku mengatakan loh, Tat, Alkitab. Mana bisa kita bantai nih? 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Yang saya maksud itu Allahnya kafir Quraisy itu kan hanya untuk bangsa Arab. Dan Allahnya Arab Saudi yang kamu imani menurut ayat ini itu berhala. Tapi sebutan Allah untuk bangsa orang Israel atau yang menyamakan dengan Tuhan Yahudi, karena kan lebih dahulu Kristen Arab, Tat. Jangan kira Allah itu dimulai dari Islam. Islam belum ada waktu itu, Tat. Kelemahan orang Islam dia tidak punya fakta historis dan arkeologis, tidak ada. Ya. Nah, kemudian Matius 14 ayat 2. Inilah kekeliruan sering kalian. Diambil satu ayat dijadikan pembenaran. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalamnya. Kan itu langsung kau ambil.
dan mengatakan Yohanes Pembaptis sudah mati dan bangkit. Baca ayat 1. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes. Herodes yang mengatakan, inilah ia siapa? Merujuk kepada Yesus. Herodes mengatakan Yesus itu adalah Yohanes yang bangkit. Gimana sih, Tat? Aduh. Ya. Tadi Dewa Horus sudah KO ya, Tat ya. Bahwa itu Dewa Horus itu, Tat, sudah jelas punya ayah ibu, Yesus tidak. Ya. Kemudian kalau kau samakan dengan Hercules, Hercules punya ibu juga, Yesus tidak. Pahami? Kemudian kalau di Atis punya ayah ibu juga, tidak sama, Tat. Ya. Mengenai kelahirannya saya tidak tahu kapan dia lahir, tapi dikatakan di sini dia disebut juga dengan dewa kesuburan atau taruhan dan juga dewa matahari. Banyak sebutan dia ya. Tapi tidak dijelaskan di sini bahwa dia mati untuk menyelamatkan dosa manusia, enggak ada, Tat. Ya. Kalau mati lalu bangkit, banyak cerita yang sama, Tat. Tak masalah. Nah, sekarang, Tat, ciri-ciri pagan di kalian itu, contoh melempar jin. Itu kan ritual-ritual pagan, Tat. Mana bisa makhluk halus dilempar? Memang makhluk halusnya bercokol di situ terus, enggak pindah-pindah. Ya. Memang dia tidak masuk ke dalam dirimu menggoda, sehingga tiap tahun dia harus berkumpul di situ. Itu ciri-ciri paganisme, Tat. Ibadah-ibadah yang kalian lakukan, itu paganisme menurut Alkitab. Kan sudah aku bilang, Allah saja tidak ada menghapus dosa manusia. Ada enggak kalimat di situ? Allah menghapus dosa umat manusia? Enggak ada. Yang ada adalah bahwa Allah batu ajar aswad menghapus dosa umat manusia. Makanya orang pergi berhaji rebutan mencium batu ajar aswad, Tat. Itu bentuk ritual-ritual para paganisme. Jadi diwujudkan sebuah benda mati dan dibilang di dalam kitab suci kami tugu. Tugu itu penanda arah loh, Tat. Sebagai penanda. Coba kita cari KBBI. Apa arti tugu? Tugu KBBI. Tugu KBBI. Ya. Tugu dalam KBBI artinya tiang besar dan tiang yang dibuat dari batu, bata dan sebagainya. Kan jelas, Tat. Alkitab kami ini firman Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Apakah tugu itu sudah ada? Kan Islam belum ada waktu itu, Tat. Hebatnya Bible bisa mengatakan tugu. Belum ada, Tat. Dan betul bahwa Tawarik ini dengan gagah berani mengatakan apa? Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Oh, selesai. Wah, ditikung terus. Wah, kacau kita ditikung terus. Oke. Aku lupa pencet sekali, Tat. Mainkan, Tat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas Rudi selalu membahas batu, teman-teman. Padahal di Bible-nya Yesus itu disebut batu loh. Kenapa kok Yesus itu disebut dengan batu? Kok bukan gelas, bukan meja? Yesus adalah meja. Yesus adalah gelas. Kenapa kok harus batu? Itu perlu dipahami, Mas Rudi. Coba kita buka sekarang ya. Di dalam 1 Petrus 2 nomor 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Bayangkan, batu ada yang hidup kalau dalam Kristen, teman-teman. Yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Pertanyaannya itu kenapa Yesus itu kok erat kaitannya disebut batu gitu loh. Kenapa kok Yesus tidak disebut dengan gelas, meja, jendela, genteng? Kenapa kok batu gitu? Dan coba kita perhatikan, kalau di dalam Islam, Mas Rudi, mencium batu hajar aswad itu merupakan kesunahan, gak wajib. Itu yang pertama, gak wajib ya, sunnah. Yang kedua, untuk menghapus dosa di dalam Islam itu contohnya banyak. Bukan hanya itu,
Makanya Rasulullah mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Pekerjaan-pekerjaan baik itu bisa menghapus dosa apapun itu. Termasuk karena Rasulullah pernah mencium batu Hajar Aswad, makanya Sayyidina Umar meniru karena Rasulullahnya. Sayyidina Umar mengatakan anti ya hajar la tadurru wa la tanfa. Kamu batu gak bermanfaat, gak memberi bahaya. Lau anni ma ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu wahai batu Hajar Aswad, maka aku gak akan nyium kamu, kamu cuma batu. Jadi yang membikin batu itu mulia karena pernah dicium Rasulullah. Apapun yang pernah disentuh oleh Rasulullah itu akan ada nilai barokah namanya. Sesuatu yang pernah dipegang atau dipakai oleh orang soleh maka akan mengandung barokah. Sholat bisa menghapus dosa, zikir bisa menghapus dosa, kemudian bersedekah bisa menghapus dosa. Banyak yang bisa menghapus dosa. Kita ngepel di masjid bisa menghapus dosa. Apakah kalau kita ngepel di masjid menghapus dosa berarti kita nyembah lantai di masjid? Ya enggak, Mas Rudi. Yang saya heran, istilah Yesus itu justru disebut dengan batu. Lalu kita coba lihat di dalam Markus 6 nomor 16 sampai 17. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Bayangkan. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, Mas Rudi. Berhubung dengan peristiwa Herodes itu ya, istri Filipus saudaranya karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Jadi dibelenggu di penjara. Nah, di dalam Matius yang bangkit di antara orang mati itu Yohanes. Nah, Markus juga namanya Yohanes. Nah, lalu coba sampean bantah ya kitab ini, kitab Markus 6 ayat 16 sampai 17. Nah, apakah Bible ini menukil dari kisah-kisah palsu? Mas Rudi. Mas Rudi kan mengatakan tadi bahwa itu kan perkataan Herodes, bukan perkataan Tuhan. Oh, berarti Bible mengutip kisah-kisah palsu berarti. Karena yang disebut dengan yang bangkit di antara orang mati itu Yohanes. Kalau Mas Rudi selalu meminta mana fakta sejarahnya, arkeolognya, coba buktikan itu perkataan Herodes itu bahwa yang dibangkit di antara orang mati itu Yohanes. Apa fakta historisnya? Dan ternyata itu ya semuanya diambil dari ajaran-ajaran paganisme Yunani, Mas Rudi. Diambil dari ajaran paganisme Yunani. Nah, Attis ya, dewa Attis tadi itu kan belum dijawab. Kalau semuanya jawabannya Mas Rudi begini, Yesus kan gak punya ayah, dewa Attis punya ayah. Nah, kita bukan menyamakan dia punya ayah, tapi ajarannya. Ajaran ada istilah bapak dan anak, putra ilahi. Attis berperan sebagai putra ilahi dan bapak. Itu diwakili oleh Yesus. Dan pada Black Friday dia disalibkan di sebuah pohon yang darinya darah sucinya mengalir untuk menebus dosa. Itu ajaran dewa Attis dalam pagan Yunani. Kristen kok bisa punya istilah seperti itu? Ngambil dari mana kalau bukan dari pagan Yunani, Mas Rudi? Sekian. Alhamdulillah. Jazakallah teman-teman. Kena bal-bali aku malam ini, bah. Gak seru ini. Ayo, mana ini? Kawan-kawan Kristen. Aduh, kemarin kan sudah diiklankan. Oh, mungkin lagi malam mingguan. Gak usah diganggu, gak apa-apalah. Bukan malam mingguan. Teman-teman Kristen sekarang lagi malam nisfu Sya'ban. Apa tuh? Iya, kan Kristen lagi merayakan malam nisfu Sya'ban lagi juga. Lanjut. Oh, sangka apa. Oke. Terima kasih, Tat. Yesus disebut batu. Ya. Di 1 Petrus 2 ayat 4. Itu merujuk kepada batu penjuru, Tat. Yesus sendiri yang mengatakan. Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Itu perumpamaan, Tat. Yesus kan daging. Bukan berwujud batu dia, Tat. Sehingga kami menyembah dia. Ungkapan batu itu bukan menandakan dia batu, Tat. Paham ya? Dia bukan si band Fantastic Four yang batu itu. Kemudian
Kamu mengatakan baju atas Hajar Aswad tidak bermanfaat. Tapi karena siapa tadi melihat itu, Umar melihat Muhammad mencium, maka seluruh umat Islam ikut. Berarti perintah mencium batu Hajar Aswad bukan dari Allah SWT. Tambah membuat kalian terpuruk, Tat. Sebenarnya ini kalian pengikut Allah SWT lalu pengikut Muhammad. Allah SWT tidak ada memerintahkan, Tat. Bahkan Ibrahim, dia berbicara kepada batu berhala itu. Bahwa berhala itu tidak bisa ngapa-ngapa. Kenapa diulangi jadi batu itu penghapus dosa? Meskipun banyak penghapus dosa di dalam Islam, Tat. Intinya Anda sudah mengakui bahwa batu pun menghapus dosa. Titik. Itulah ciri-ciri pagan. Ya. Kenapa dikatakan tadi bahwa di saat satu Tawarik itu 16 itu Allah di luar itu adalah Allah bangsa-bangsa itu adalah berhala, tak titik. Tidak bisa kami lawan lagi itu, tak mau pakai apapun kecuali ada di dalam kitab sucimu juga mengatakan Allah di luar itu adalah berhala, ya itu ajaranmu bahwa Allah di luar Allah SWT ada berhala, tidak masalah bagi kami. Lah kami juga itu ayatnya sudah selesai, tak. Kemudian mengenai artis. Wah, kita bukan melihat ayah dan ibunya. Loh, kok enggak bisa dilihat ayah dan ibunya, Tat? Berarti dalilmu sudah KO dari dasar. Bahwa dia tidak ada yang tidak punya ayah dan ibu. Mau Hercules punya ayah dan ibu. Kan begitu. Nah, kalau dikatakan Ustaz tadi bahwa darahnya tercurah begini-begini untuk penebusan dosa. Tat, coba kau baca surat 2 ayat 54. Itu perintah Tuhanmu loh. Kalau ini orang yang dipersembahkan, Tat, si artis itu. Kalau kalian enggak, diri sendiri. Bundir, bonoe dore, bundir, Tat. Dibilang itu penghapus dosa, pengampunan, pertobatan. Itu kan ciri-ciri pagan, Tat. Pengorbanan manusia. Yang kedua, bahwa di dalam ajaran Islam, Allah SWT memiliki satu hukuman. Hukuman apa? Hukuman salib. Maka artis yang kau bilang tadi itu, artis, jangan-jangan Allah SWT punya itu kan diambil dari artis. Kalau dalam Al-Quran diambil dari Fir'aun. Surah 5 ayat 33. Hanya Allah SWT yang punya hukuman salib. Sama dengan si Fir'aun. Kalau Tuhan kami nggak pernah punya hukuman salib, Tat. Jangan keliru. Jadi ini sudah sangat berbeda, Tat. Tuhan kami tidak punya hukuman salib. Tapi Allah SWT buka di surah 5 ayat 33. Dia punya hukuman, namanya hukuman salib. Nah ini ciri-ciri pagan. Aduh terkejut aku. Terima kasih titik nol. Ya pecah apanya tadi terkejut. Jadi Tat, terima kasih kau mengakui batu di kalian itu menghapus dosa. Artinya apa itu paganisme? Sudahlah. Gak ada cerita lagi, Tat. Ya. Itulah salah satu bentuk pagan bahwa benda mati pun bisa menghapus dosa. Kalau di Kristen gak bisa, Tat. Bagaimana, Tat? Ya, jadi itu nanti tolong diperhatikan ya, Tat, agar tidak menjadi sebuah dilema di kita ya. Wah, banyak ibu ini ngasih apa ya, tapi nggak bertambah angkaku. Curang ini si TikTok ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, Tat ya. Lebih dan kurangnya kita explore lagi, Tat. Buat yang lain, Tat. Aku udah tambah itu 2 ayat ya. Buat tambah, Tat, yang biar agak Wih, kalah. Menit-menit terakhir di kipas kita. Berarti orang ini ada satu menunggu ya. Pas terakhir cup di kipas. Ditikung terus aku, bah. 8 kali dia win. Aduh. Tunggu dulu, Tat. Sebentar ya. Sebentar. Wah, udah dibal-bali aku nih. Sama apanya koinnya. Sabar lu. Mana nih kok? Tunggu dulu, ku tolak sebentar, Tat. Sebentar, Tat. Sabar ya. Oke. Biar agak apa dikit. Setting dulu nih. Siapa tahu bernasib, Tat.
biar agak seru. Oh, sabar ya. Gimana? Tunggu. Iya, sabar Tat. Kadang aku sulit kali melihat TikTok ini. Sabar. Biar ku aktifkan dulu ini Tat. Biar jelas. Jangan lama-lama Mas Rudi. Ya sabar dulu Tat. Santai lo. Tidak lama ini, sebentar lagi. Biar persiapan dikit. Ya. Iya. Tunggu tuh Tat. Dikit lagi. Oh udah. Sudah. Oke, ku pencet. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya belum dijawab oleh Mas Rudi. Saya kan sudah paham Mas Rudi. Kalau Yesus diistilahkan batu itu cuma perumpamaan, saya paham. Itu perumpamaan. Yang saya tanyakan kenapa kok batu? Ayo. Kenapa perumpamaannya itu dengan batu Mas Rudi? Kenapa dengan batu? Kok bukan dengan gelas? Bukan dengan kursi, meja? Kalau Mas Rudi mengatakan umat Islam yang mencium batu Hajar Aswad karena mengikuti sunnah Rasulullah itu salah satu wasilah menghapus dosa, itu dikatakan paganisme oleh Mas Rudi Yohanes. Berarti Yesus itu kalau di Islam hanya sekelas batu Hajar Aswad Mas Rudi. Diar. Selamat datang di kebenaran. Yesus itu berarti cuma sekelas batu Hajar Aswad kalau di Islam, karena kerjaannya cuma menghapus dosa saja, nggak ada yang lain. Jadi begitu ya. Kemudian Mas Rudi kalau mengatakan batu yang menjadi wasilah ya umat Islam, salah satu wasilah ya, karena wasilah menghapus dosa itu banyak ya, karena itu mengikuti Rasulullah, pernah dicium oleh Rasulullah. Berarti kamu mengikuti siapa? Mengikuti Allah apa mengikuti Muhammad? Loh, Allah itu sudah mengatakan di dalam Al-Quran Mas Rudi, kullu ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka ambillah, ikutilah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Validasi kita harus ikut kepada Rasulullah itu validasinya langsung dari Allah. Loh, kalau Mas Rudi mengatakan sunnah Rasulullah salah satunya mencium batu Hajar Aswad itu sudah disebut paganisme. Berarti Yesus itu cuma setingkat batu Hajar Aswad kalau di Islam. Kerjaannya cuma bisa menghapus dosa saja, yang lain nggak bisa. Dan kemudian kalau mencium batu itu disebut dengan batu ya, yang menghapus dosa itu disebut dengan paganisme oleh Mas Rudi. Berarti Mas Rudi sudah mengklaim bahwa Yesaya itu berpaham paganisme. Coba kita buka di Yesaya 6 Mas Rudi, Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Tetapi seorang daripada Sefarim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Batu bara ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, Yesaya ya menuliskan dalam kitabnya bahwa batu bara ketika disentuhkan ke mulut itu bisa menyerap dosa, bisa menghapus dosa. Berarti Yesaya berpaham paganisme kalau kayak gitu. Mas Rudi menuduh Yesaya ini. Padahal Yesaya ini nabi loh. Sudah jelas, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu diampuni. Gara-gara batu bara disentuhkan ke mulutnya. Diar. Selamat datang di kebenaran Mas Rudi. Gitu. Dan kemudian Mas Rudi, Atis ya, dewa Atis, dewa
dewa-dewa yang sudah saya sebutkan tadi, itu semuanya kan menggambarkan ajaran Kristen gitu loh. Ada yang mati 3 hari, lahir tanggal 25 Desember, bangkit 3 hari dari kematian. Itu kan persis dengan Kristen. Terus kalau memang itu ajaran murni Kristen, Kristen dapat dari mana? Kan begitu. Nah, kemudian ini saya tambahi lagi. Ya. Ternyata ajaran Trinitas itu juga dari pagan ini ya. Tertullianus adalah seorang pemimpin gereja dan penghasil banyak tulisan selama masa awal kekristenan. Ia lahir, hidup, dan meninggal di Kartago, sekarang Tunisia. Ia dibesarkan dalam keluarga kebudayaan kafir pagan serta terlatih dalam kesastraan klasik ya, kesastraan klasik ini ya, salah tulis ini ya. Kemudian penulisan orasi dan hukum pada tahun 196 ketika ia mengalihkan kemampuan intelektualnya pada pokok-pokok kekristenan, ia mengubah pola pikir dan kesastraan dipelajari oleh bapak teologi Latin dan bapak gereja. Masya Allah, jazakallah teman-teman. Kemudian ia memperkenalkan istilah Trinitas dari kata yang sama dalam bahasa Latin dan berpendaraan kata dari Kristen. Nah, ini dari pagan juga. Sekian. Berarti Trinitas dari pagan juga berarti. Lanjut Mas Rudi. Suaranya agak kedengeran Mas Rudi. Suaranya agak ada. Iya. Berbahagia kau Tat, ada penggemarmu kayak Pak Paulus kemarin. Dilihatnya dulu kan, begitu sudah krusial langsung dinaikkannya. Penting menang. Mantap Tat, mantap. Ya. Sabar. Ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menolong agama Allah sekarang. Siap. Kalau kami orang-orang yang diutus untuk membantu perjuangan saya peperangan rohani. Oke Tat, terima kasih. Semua dalil yang kau katakan itu berasal dari kau Tat. Yang mengatakan kami adalah agama pagan. Dan saya tidak pernah menjelaskan ciri-ciri pagan ada kepada kami. Paham ya? Tetapi Tat, semua yang kau jelaskan mengenai agamamu itu mencirikan pagan. Contoh, kau mengakui ada banyak penebus dosa dan termasuk batu. Kau akui. Pagan. Kemudian ada tugu, Ka'bah, kau akui. Pagan. Aku tidak ada mengatakan itu ya. Ya. Kemudian kamu mengatakan kenapa Yesus disebut batu? Kan sudah aku bilang batu penjuru. Kalau seorang tukang Tat, ini perumpamaan loh. Perumpamaan yang jitu. Kenapa tidak bambu? Bambu tidak bisa Tat menjadi penjuru. Kalau batu penjuru seorang tukang, di mana batu pertama diletakkan, dari situlah dasar semua bangunan. Pahami dulu tuh Tat. Baik ke depan, ke samping, ke kiri atau ke kanan. Terus kau bilang, Yesus menghapus dosa. Takarannya seperti batu ajar aswad. Memang Tuhanmu enggak menghapus dosa. Makin kau katakan Tuhanmu lebih rendah dari batu ajar aswad atau sama. Kau yang menjelaskan bahwa kalian pagan, bukan aku Tat. Makanya setiap kalimat yang kau ucapkan, pikirkan. Memang Tuhanmu enggak menghapus dosa. Kan menghapus dosa juga kau bilang Tat. Kalau enggak menghapus dosa ya berarti Tuhanmu enggak ada. Ngapain diikuti kalau enggak bisa menghapus dosa. Paham ya Tat ya? Itulah sebabnya setiap kalimat yang kita keluarkan tolong diikuti dengan baik dan benar Tat. Nah ini. Kemudian Tat, kamu mengatakan ikutlah apa yang dilakukan Muhammad katanya. Niscaya siapa yang mengikuti Muhammad dosanya diampuni. Tambah pagan lagi. Pagan kan gitu. Ditunjuk manusia biasa. Siapa yang mengikut manusia biasa ini dosanya diampuni. Mana bisa manusia biasa mengampuni dosa Tat? Gak ada cerita. Itu cerita pagan. Benarlah kitab suci kami yang mengatakan Allah di luar Allah Israel itu adalah berhala. Selesai Tat. Kemudian kau mengatakan semua cerita yang kau bilang wah ini Tritunggal itu hanya percis, tapi penggambarannya tidak sama Tat.
Mereka lebih cenderung ke triteos. Beda dengan kami, Tat. Yang menjelaskan itu bahwa itu betul adalah Tritunggal. Pahami dulu itu, Tat, ya. Jadi ini sangat penting ya, kawan-kawan ya. Nah, sekarang apa lagi yang bisa mau kau gambarkan kepada kami, Tat? Nah ini. Gak ada, Tat. Kalau pengorbanan. Kau baca surah 2 ayat 54. Itu hanya ciri-ciri pagan, Tat. Gak ada cerita lagi, Tat. Ciri-ciri pagan. Wah, dah 14.000 langsung Ustaz ini. Kemudian, surah 5 ayat 31, Tat. Kau pahami lagi. Ayat 33. Itu tambah ciri-ciri pagan. Penyalipan orang, itu ciri-ciri pagan, Tat. Pengorbanan orang. Kalau kami nggak pernah pengorbanan orang ajaran Tuhan kami. Tetapi orang yang mengorbankan Tuhan kami, iya. Tapi dia tidak ada mengajarkan itu, Tat. Ayat-ayat Al-Quran mengajarkan supaya orang itu melakukan surah 2 ayat 54 dan surah 5 ayat 33. Nah ini, Tat. Harus dipahami dulu. Itulah perbedaan kita, Tat. Jadi sekarang menyangkut Yesaya 6 ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus. Bukan karena batu itu dia dihapus dosanya, Tat. Kamu keliru. Tapi karena sakit yang dia terima. Kan kesakitan dia, Tat. Kalau batu bara api ditaruh ke lidahmu sakit. Itulah hukumanmu, Tat. Bukan karena batu itu. Mana ada dibilang sini? Karena batu ini. Tidak ada. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Ini telah menyentuh, katanya. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bukan batunya itu. Pahami dulu, Tat. Tapi kesakitan yang dia terima. Wah, kalah telak aku, bah. Wah, ada 10 kali kalah aku terus. Ini dia. Ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk mendengarkan dakwah tauhid. Wah, belum datang Pak Paulus. Sabar, Ibu titik nol. Terima kasih ya titik nol. Wah, ini andalanku titik nol malam ini. Ayo dibantu kawan-kawan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya Mas Rudi, Yesus itu digambarkan sebagai batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Ada kaitan Yesus dan bangunan. Batu Hajar Aswad itu batu yang ada di bangunan Ka'bah. Kalau Hajar Aswad dikatakan pagan, maka Yesus lebih pagan daripada Islam. Kenapa? Ada kaitannya batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Itu di dalam Kisah Para Rasul. Kalau batu Hajar Aswad itu kan memang benda mati yang ada di bangunan Ka'bah. Maka Yesus jauh lebih pagan daripada Hajar Aswad, Mas Rudi. Kalau itu pemahamannya, makanya perumpamaan itu dipahami. Lalu Mas Rudi tadi ngeles. Ngelesnya apa? Ketika di dalam Yesaya 6 dikatakan, ketika batu bara itu menyentuh bibirmu, maka dosamu diampuni. Itu kan karena kesakitannya, bukan karena batunya, katanya. Loh, tanpa ada batu tidak mungkin dihapus itu dosanya. Bukan karena kesakitan, Mas Rudi. Tanpa ada batu bara yang disentuhkan tidak akan dihapus dosanya. Maka erat kaitannya dengan batu bara itu. Kalau batu bara dalam Yesaya itu disebut dengan paganisme, berarti Mas Rudi sudah menuduh Yesaya sebagai pemahaman pagan. Dan Mas Rudi, pemahaman di dalam Kristen bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember, dia mati bangkit 3 hari, itu bukan hanya diadopsi dari dewa Horus, bukan hanya diadopsi dari dewa Atis, ternyata juga diadopsi dari salah satu dewa yang bernama Dionysus. Kita lihat, ini memang murni paganisme semua ajaran teman-teman Kristen ini. Ini ya, ini bukan website Islam ya, ini website
Stellar House Publishing ini bukan milik orang Islam, tapi milik orang non-Muslim. Di sini tertulis jelas, Dionysus lahir dari perawan pada tanggal 25 Desember, dibunuh dan dibangkitkan setelah 3 hari. Bayangkan Mas Rudi, betapa banyak pemahaman dari dewa-dewa Yunani yang diadopsi lalu oleh Kristen. Dewa anggur Yunani, Dionysus atau Bacchus juga disebut Lexus, ya, digambarkan lahir dari seorang perawan pada tanggal 25 Desember melakukan mukjizat seperti mengubah air menjadi anggur. Nah, merubah air menjadi anggur, jediar sama seperti Yesus. Muncul dikelilingi oleh atau salah satu dari 12 sosok jediar sama juga seperti Yesus. Lalu kita lihat, Dionysus lahir dari seorang perawan pada 25 Desember sama. Dan lahirnya titik balik matahari di musim dingin, jediar sama lagi dengan Yesus. Dia adalah putra Bapak Surgawi, jediar sama lagi seperti Yesus. Dia adalah anak Bapa Allah dari sorga, berarti sama dengan dewa Dionysus. Sebagai anak suci, Bacchus ditetapkan di buayan atau tempat tidur bayi atau palungan di antara binatang, jediar sama lagi dengan Yesus. Lahirnya di palungan, di kandang kalau kata Mas Rudi, ya, di kandang domba. Entah kalau ini kandang biawak atau kandang apa, saya tidak tahu. Ntar, nah ini entah ya, saya tidak tahu ini lahirnya di palungan kandang domba, kandang buaya, atau apa, saya tidak tahu. Kemudian Dionysus adalah seorang guru keliling yang melakukan keajaiban. Kemudian dia adalah dewa pohon anggur dan merubah air menjadi anggur, jediar. Sama juga dengan Yesus. Persis ini. Dionysus mengendai prosesi kemenangan dengan keledai, jediar. Yesus nyuruh ngambil keledai kepada muridnya. Nyuruh ngambil keledai agar mirip dewa Dionysus gitu. Dia adalah raja suci yang dibunuh dan dimakan dalam ritual Ekaristi untuk kesuburan dan pemurnian penebusan dosa. Kok sama semua ini Mas Rudi? Ya, ini kok sama semua ini? Ya, dewa melakukan perjalanan ke dunia bawah untuk menyelamatkan orang yang dicintainya, ya. Kemudian mati 3 hari. Kok bisa sama gitu loh? Matinya 3 hari, menebus dosa, air jadi anggur. Itu apa kan semua? Lanjut Mas Rudi. Wah, jauh kalahnya bah. Wah, menyerah laku nih kayaknya dia. Oke Tat, kita lanjutkan Tat ya. 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 Tat, simak kataku baik-baik. Aku tidak pernah menjelaskan bahwa Tuhanku itu mirip dengan Tuhan penyembah para berhala. Gak pernah. Tetapi kau tak mengakui. Itu beda kita. Kau bilang Yesus membuat perumpamaan batu penjuru. Dan untuk menghapus dosa. Yesus sama dengan batu ajar aswad. Kau bilang yang berupa benda mati. Itu kan kau mencari remis. Yesus tidak benda mati, Tat. Bagaimana bisa sama? Jalannya dari mana sama, Tat? Pahami dulu itu. Jadi, kau sudah mengakui bahwa batu itu penghapus dosa, titik. 1. Itu paganisme. Sudah. Kemudian, contoh yang kau ambil tadi ditaruh batu bara di bibirnya. Bukan karena batu bara itu penghapus dosa, Tat. Tapi kesakitannya, contoh. Di Aceh ada hukum rajam. Hukum cambuk. Yang mau dicari bukan cambuknya, tapi kesakitan yang ditimbulkan oleh cambuk itu. Makanya harus dicambuk. Sama dengan rajam. Bukan batu itu tak yang mau dicari, tapi efek dari batu itu. Paham ya Tata? Oke. Kemudian kamu mengambil Dionysius. Dionysius itu Tat punya ibu, titik. Zeus dan Hela, kalau nggak salah. Si Hela siapa ya? Itu saja udah gagal, tak bisa sama.
Yang lain itu kau ambil dari penulis itu yang memang untuk mendiskreditkan Yesus itu. Enggak masalah, Tat. Bagi kami enggak masalah. Terus Dionysius menikah dengan Aridiane. Paham enggak kau? Dionysius menikah. Yesus tidak menikah, Tat. Jadi itu sudah gagal, Tat, ya. Memang dia dibilang dewa arak. Kemudian dia ditangkap oleh pelaut. Nah, itu sudah beda sekali, Tat. Ya. Jadi jangan ada pikiranmu, Tat, wah, ini sudah sama, enggak bisa. Oke. Sekarang pengakuanmu, Tat, bukan aku yang bilang, pengakuanmu. Contoh, bahwa siapa yang mengikut Muhammad, bahwa dosanya akan dihapus. Itu kan paganisme. Bahwa Tuhan menguasakan kepada Muhammad untuk penghapus dosa. Mana bisa, Tat? Pagan yang melakukan itu. Sama kayak tadi. Diutus dewanya, dia menjadi seorang manusia biasa. Dan menghapus dosa. Nah, itu pagan. Kecuali Tuhan, iya bisa. Tapi ini tidak kau akui manusia biasa. Bukan aku yang mengakui, Tat. Tapi dirimu. Kemudian lagi, Tat, kalian memiliki sebuah tugu yang kemana kalian untuk sholat beribadah kepada Tuhan harus ke arah tugu itu. Kami enggak ada, Tat. Semua yang kau katakan itu, Tat, bukan aku yang katakan. Tapi kalau yang kau bilang tadi enggak ada ku terima, ku sangkal. Sudah ku buat buktinya. Dionysius itu punya ayah dan ibu. Berarti kau mau menghina Nabi Isa dong. Nabi Isa itu juga seperti itu dong. Ya. Kalau Yesus tidak punya ayah, berarti nggak bisa disamakan, Tat. Dengan yang punya ayah dan ibu, maka terlahirnya dia itu hal biasa. Nggak bisa disamakan. Oke, Tat. Berikutnya, Tat. Budaya yang kalian lakukan untuk berhaji itu sudah dipakai kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu pagan. Melilingi ajar Rasul itu melilingi Ka'bah. Sesudah itu melempar jumroh, Tat. Itu kegiatan pagan, Tat. Mana ada setan di dalam itu terus menerus? Tentu dia pindah, dilempari tentu dia pindah. Masa setiap musim haji dia datang ke situ untuk dilempari? Masuk akal enggak? Tentu dia pindah ke tempat, dilempari kita situ, pindah lu kita kata ya. Terus setiap dilempari enggak pernah penuh-penuh kerikilnya. Padahal ada kerikil. Coba berpikir logika lo, Tat. Yang kalian lakukan ajaran pagan yang tidak bermanfaat apa-apa pun menuju surga. Ada enggak manfaat menyembah itu? Kau bilang tadi enggak punya manfaat, tapi karena aku melihat Nabi, itu kan kata dia. Buktinya ada penghapus dosa batu itu. Maka Nabi menciumnya. Kan hadisnya ada. Ya, Tat? Dor. Wah, terima kasih Ibu Titik Nol. Nah, ini baru tepat waktu. Tar. Menang aku sekali, Tat. Mantap. Pas tembakan itu. Silakan, Tat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Data-data yang saya bawa itu tidak sedikit, Mas Rudi. Bahwa ada Dewa Horus, Dewa Dionysius, dan dewa-dewa Atis. Semuanya itu yang ada pada ajaran paganisme Yunani itu ternyata mirip sekali dengan ajaran kekristenan. Maka tugas Mas Rudi bukan mengatakan, oh, saya kan tidak mengakui. Loh, kalau cuma tidak mengakui, saya pun tidak mengakui, Mas Rudi. Saya juga tidak mengakui bahwa ajaran di dalam Islam contohnya seperti haji. Haji tawaf, ada sa'i, ada jumroh akobah, dan lain sebagainya. Itu semua adalah perintah dari Allah karena mengikuti teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Kan itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Jangankan praktek atau ibadah dalam haji yang sifatnya ta'abudi.
arah kiblat saja itu ada perintahnya dari Allah. Makanya Allah mengatakan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Arahkanlah kiblat kalian kepada Masjidil Haram. Perintahnya ada dari Tuhan, Mas Rudi. Bukan ngarang-ngarang sendiri umat Islam, bukan. Makanya dulu orang Yahudi itu ketika melihat Nabi Muhammad kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, ya ke arah tanah Kan'an, Pales, itu kan Yahudi senang. Tapi Yahudi merasa marah kepada Nabi Muhammad ketika kiblatnya berpindah kepada Mekah. Ditulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Mas Rudi. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Nah, orang-orang bodoh itu mengatakan, gimana Muhammad ini kok bingung? Kemarin kiblatnya ikut kita di Baitul Maqdis, sekarang pindah ke Masjidil Haram. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Kullillahil masyriku wal maghrib. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu bahwa timur dan barat itu milik Allah. Maka terserah Allah kiblat itu mau diletakkan di mana. Dan ketika itu Nabi Muhammad senang ketika diarahkan kiblat itu kepada Masjidil Haram karena mengikuti kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia ikuti. Begitu Mas Rudi. Jadi kita itu perintahnya ada. Gitu loh. Nah, sedangkan data-data yang saya bawa dari Dewa Atis, Dewa Horus, kemudian Dewa Dionysius itu, mana bukti dari Mas Rudi? Kalau itu bukan ajaran Kristen, kan nggak ada. Cuma klaim saja bahwa Mas Rudi mengatakan itu bukan ajaran kita. Kalau cuma klaim saya juga bisa. Dan sekarang saya bisa membuktikan bahwa paganisme itu tidak ada dalam Islam. Saya sudah menyebutkan ayat-ayatnya barusan. Nah, kemudian Mas Rudi, Yesus itu dikaitkan dengan benda mati loh, batu. Itu yang saya tanyakan, kenapa Yesus dikaitkan dengan benda mati? Berarti Yesus itu berhala, Mas Rudi. Kalau dikaitkan dengan benda mati, batu Anda anggap berhala. Yesus dikaitkan dengan batu, perumpamaannya berarti Yesus berhala dong. Yang dibuang oleh tukang bangunan, batu Hajar Aswad ada di bangunan, berarti Yesus juga berhala dong. Dan bukan hanya itu, Mas Rudi. Dan saya memiliki banyak data saya mengenai ajaran Kristen itu mirip dengan orang-orang paganisme. Coba ini kita baca sekarang. Dewa Hades. Dewa Hades ini juga ternyata ajarannya sama dengan Kristen. Kita lihat. Ini ya, gambarnya Dewa Hades. Mirip siapa? Kan mirip patung-patung Yesus. Nah, kemudian kita lihat. Dalam metodologi Romawi, Hades disebut dengan sebagai Pluto, Dispeter, dan Orcus. Sedangkan dalam metodologi Esruka, dewa padanannya adalah Aita. Aita, simbol yang diasosialisasikan dengan Hades yaitu helm kegelapan. Nah, istilah Hades dalam kekristenan ya dan dalam bahasa Yunani Koine serupa dengan Seol dalam ajaran Yahudi, kuburan atau dunia kubur. Dan dan merujuk pada tempat roh manusia. Sementara konsep neraka dalam agama Kristen lebih mirip dengan konsep Tartaros dalam mitologi Yunani. Ingat, konsep akhirat, eskatologinya juga mirip dengan metodologi Yunani, Tartaros. Dari Trinitas ikut Yunani, kemudian ketuhanan ikut Yunani, bahkan dunia kubur juga ikut Yunani. Sekian, terima kasih. Wah, menang ya. Menang lagi Ustaz nih. Tidak apa-apa, menang tipis. Tunggu tak sebentar Tat ya. Sebentar dulu. Oke. Lama kali apa berpindah ini. Kok mataku jadi melihat kabur ya? Slow tak, santai. Santai belum santai tanpa dia. Dan data-data saya tadi itu berbahasa Inggris semua Mas Rudi, tapi sudah saya translate ke bahasa Indonesia. Itu dari data dari barat ya, dari barat semua. Gak apa-apa Tat. Slow Tat. Aman. Tidak bisa muncul ya? Mas Rudi gak ada Pak Paulus, sedih kawan. Tenang, kan ada titik nol dan lain-lain. Slow lah Tat.
Kita bukan itu capaian kita, Tat ya. Capaian kita mengenai pekabaran Injil ini, Tat. Nah, biar tercapai kabar Injil ke seluruh manusia kan. Kok nggak bisa dia lagi? Apa sih ini? Kok nggak mau lagi dia, Tat ya? Gimana caranya? Tunggu dulu, Tat. Sebentar. Sabar ya, Tat ya, sambil menunggu. Istirahat dulu. Para donatur istirahat dulu. Minum. Iya. Biar segar ya. Mas Rudi mulai kebingungan. Nggak ah. Alah, enteng sama aku tuh, Tat. Tenang kok, Tat. Slow lah. Sabar, Tat. Sabar, aku mau lihat ini. Nah, inilah. Tunggu. Biar aku buat dulu. Biar agak apa dikit. Oke. Mainkan. Siap. Oke, tanding. Siap tanding. Oke, terima. Ya. Oke, Tat, selamat malam. Tat, dengar kata-kataku. Semua data yang kau suguhkan tidak satu pun ku katakan, ya, di dalam agama kami ada. Enggak ada ku bilang, Tat. Tapi kau, Tat, ketika aku bilang batu penebus dosa, kau bilang iya, batu penebus dosa. Kemudian kau mencari remis bahwa Yesus juga dikatakan batu penjuru. Iya, tapi kan bukan batu, dia bukan benda mati, dia hidup. Gak bisa kau samakan, Tat, yang hidup dengan yang mati. Gak bisa kau samakan perumpamaan dengan fakta. Kemudian kau bilang bahwa iya, bahwa tradisi di kalian itu, Tat, Allahmu punya hukum salib. Itu milik pagan, mengorbankan manusia untuk penebusan dosa. Surah 2 ayat 50 berapa tadi? 54 dan surah 5 ayat 33. Itu enggak kau bantah dari tadi dua surah itu. Itu ciri-ciri pagan yang murni. Kemudian sekarang kau tambah lagi, Tat. Tadi kau bilang Muhammad, ya, siapa yang ikut Muhammad dosanya dihapus. Pagan lagi, manusia. Kemudian tambah lagi kau bilang barusan apa? Arah. Oh, Ka'bah itu adalah arah. Tambah lagi itu pagan. Kenapa pagan harus memiliki arah, Tat? Karena berhala itu tidak bisa bergerak. Dia diam saja seonggok di situ. Tugu. Pahami dulu itu, Alkitab kami berkata benar. Kau yang ngakui. Ada enggak kau lihat penyembah pagan sujud ke arah bebas-bebas? Enggak bisa, Tat. Karena berhala itu ditempatkan di satu tempat. Enggak bisa mereka misalnya berhalanya sini. Terus dia menghadap ke sana. Enggak bisa, Tat. Kalau kami Kristen kemana aja kami berdoa bisa, Tat. Tuhan kami ada. Kemudian kau bilang mengusir setan, belum kau jawab juga. Itu kegiatan-kegiatan pagan. Ini kubukakan sebuah apa ya? Mana tadi ada kutulis ini. Tapi aku nggak mau membuka-buka gini, Tat. Kenapa ini tulisan manusia? Darah dan penebusan dosa adalah ajaran iblis, Tat. Ajaran iblis. Ajaran pagan. Pahami dulu, Tat. Ya. Jadi, Tat, semua yang kau jelaskan kau nggak mengerti apa yang kau jelaskan. Asal nyap-nyap. Berhala, Tat, ini harus ditaruh di sini, Tat. Gak bisa aku menyembah berhala ini, memantati dia. Gak boleh, Tat. Kena penalti aku nanti. Jadi kalau ada berhala, aku harus menghadap berhala itu begini. Ini ciri-ciri berhala, ciri-ciri pagan, Tat. Gak bisa kau sangkal. Ya, pahami dulu, Tat. Kemudian kau bilang mirip sekali. Itu kan mirip. Tetapi kan bukan di dalam ajaran agama kami. Kesamaan nama, kesesuaian nama, kan ada dibilang itu ya. Tidak merujuk bahwa orang itu sama. Mereka semua punya ayah. Sementara di Kristen itu dia tidak punya ayah. Dia beribu. Dia tidak punya bapak. Pahami dulu tuh, Tat. Kemudian, Tat, tidak ada bantahanmu. Misalnya aku bilang gini,
Wah, di dalam ajaran Islam ada batu penghapus dosa. Enggak ada bantahanmu. Oh tidak, batu itu tidak punya penghapus dosa. Itu baru tidak pagan. Tapi kau iya kan? Oh iya, batu itu bisa menghapus dosa. Itu pagan, kau terima. Kemudian kau tambahi. Wah, siapa yang mengikut Muhammad dosanya akan dihapusi. Muhammad itu manusia. Berarti kalian mengikuti manusia buat apa bertuhan taat? Kalian enggak perlu Tuhan. Ikutlah manusia Muhammad, dosamu dihapuskan. Kau bilang tadi, diampuni. Ngapain kalian bertuhan? Paham ya tak? Kemudian arah sholat, kau nambahi. Itu ciri-ciri bagan, dibilang di Alkitab kami tugu. Sudah kita buka KBBI-nya, betul itulah tugu. Ya, 1 Tawarik 16 ayat 26 itu benar. Allah bangsa-bangsa itu dinamakan berhala. Enggak ada cerita. Itu Tuhan kami yang bilang. Ada yang membantah? Enggak ada. Ada enggak Tuhanmu membantah? Enggak ada. Kalau dia mengatakan juga di kitabmu, wah baru mantap. Enggak ada bantahan, Tat. Jadi setelah ini, Tat, tolong kau cari bantahan bahwa kalian tidak nyembah pagan. Jangan kau setujui. Sementara aku tolak semua. Terima kasih, Tat. Kalah maning. Enggak apa-apa, Tat, enggak apa-apa. Nanti detik-detik terakhir biasanya datang itu. Pas mau pertandingan terakhir kan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Rudi Yohanes, teman-teman, barusan membawakan satu tawareh di sini saya catat 14 nomor 3 tentang tugu-tugu dan berhala. Oke. Kita buka teman-teman ya. 2 tawareh 14 nomor 3 itu yang dibaca oleh Mas Rudi. Isi ayatnya begini teman-teman. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Oke. Kita buktikan sekarang bahwa kitab suci Mas Rudi Yohanes sudah ada pemahaman paganisme. Kita buktikan ya. Jedor ini ya. Ini ya. 2 Tawareh 14. Aduh. Ya. 2 Tawareh 14 nomor 3 ya. Alkitab Sabda teman-teman ya, milik Kristen. Ia menjatuhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu ya, berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Padahal kalau kita lihat di terjemahan yang lain, contoh AYT 2018 yang lebih kuno daripada terjemahan baru. Di sana ada istilah patung-patung Dewi Asyira. Diar, selamat datang di kebenaran. Ini dihapus oleh LAI ini. Terjemahannya jadi ganti berhala, teman-teman. Padahal di terjemahan yang lain ada istilah patung-patung Dewi Asyira. Berarti betul ajaran Kristen sudah mulai ada istilah paganisme, teman-teman. Kenapa? Istilah patung-patung Dewi Asyira dihapus dalam Bible terjemahan baru agar menjauhkan dari pemahaman-pemahaman pagan-pagan dewa-dewa dalam Yunani. Padahal dalam terjemahan yang lebih kuno ada istilah patung-patung Dewi Asyura. Nah, Asyura ini ada di film, kalau sampai lihat film kartun ya, The Legend of Aang, itu ada yang namanya Asyura. Nah, di sini juga ada ternyata. Atau film Krishna, ada Dewa Asyura. Nah, diganti istilah berhala. Nah, berarti kan memang betul bahwa pemahaman-pemahaman di dalam kekristenan sudah terpapar oleh pemahaman pagan Yunani. Itu jangan kaget sampai Mas Rudi. Nah, makanya Mas Rudi harus mengecek antara terjemahan demi terjemahannya gitu loh. Tidak apa-apa sebenarnya. Mas Rudi itu jangan malu-malu mengakui bahwa pemahaman Kristen dalam ajarannya itu mirip Yunani, gak apa-apa sebenarnya. Kita tidak menyangkal, justru kita bahagia. Berarti kita itu beda gitu loh. Kita itu beda.
Kalau saya, ajarannya itu Allah menurunkannya kepada malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Kalau Mas Rudi Yohanes kan jiplak ya. Kata Allah, jiplak di Islam. Kata Rasul, jiplak di Islam. Kata kafir, murtad, jiplak di Islam. Apakah saya bisa menyebutkan agamanya agama oplosan? Kan tidak, Mas Rudi. Kemudian pemahaman ketuhanannya jiplak Yunani. Gak apa-apa sebenarnya. Gitu Mas Rudi. Mas Rudi pakai ayat malah ketampul sama ayatnya sendiri. Begitu Mas Rudi ya. Kemudian ya di sini Mas Rudi coba kita ya. Kan kita menghadap satu arah itu, kata Mas Rudi, itu adalah pagan. Kita menghadap satu arah itu pagan, kata Mas Rudi ya. Pagan. Oke, bagus. Kalau memang kita menghadap satu arah dalam beribadah disebut paganisme, berarti Daud sudah mengajarkan paganisme. Kita lihat di dalam Mazmur 138 nomor 2 Mas Rudi. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Daud menyembah Tuhan mengarah kepada bait suci. Berarti Daud mengajari paganisme. Yesaya gara-gara menyentuhkan batu bara ke mulut seseorang dan akhirnya dihapus dosanya, Yesaya paganisme juga berarti. Sekarang Daud dalam Mazmur 138 nomor 2, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Kata Mas Rudi, kalau punya satu arah dalam ibadah berarti paganisme. Mazmur 5 nomor 7 juga disebutkan. Waduh, waktunya sudah habis. Nanti kita lanjutkan setelahnya teman-teman. Jedor, selamat datang di kebenaran. Siap. Bentar ya. Sebentar. Sabar, tunggu. Sabarlah, sebentar. Sabar dulu lah, sebentar ya. Biar Ya, ku saya jelaskan tunggu dulu. sampai saya ulang tahun Mas Rudi. Oh, tenang aja. Oke. Sudah ya, siap? Lanjut. Oke. Tat, datamu memang banyak, tapi datamu kan sampah semua. Dan sudah kusangkal semua bahwa itu tidak sama, hanya mirip. Tetapi kau tak menerima apa yang kubilang, bahwa ada seonggok batu yang menghapus dosa. Ya betul, pagan. Dan kau menambahi bahwa siapa yang mengikut Muhammad itu dosanya dihapus, pagan, manusia. Kau menambahi lagi bahwa kami sujud ke satu arah, pagan. Oke. Sekarang kau ambil dua tawarik 14 ayat 3. Mana ada di situ merujuk kepada Dewi Asyera? Ngarang kotak. Itu namanya terjemahan. Wajar waktu itu kalimat belum bagus. Bahasa aslinya mana? Apa Asyera itu? Apa bahasanya di situ? Enggak ada, Tat. Jangan kau karang-karang. Ya, itu namanya karangan bebas dan kau bilang itu Dewi Yunani. Salah kau lagi, Tat. Itu Dewi Tanah Kanaan. Sudah keliru lagi kau, Tat. Aduh, Tat. Malu ditonton orang banyak ya, Tat. Kemudian, Tat. Kau mengatakan Allah jiplak dari Islam. Tat, gak malu kau bilang itu, Tat? Literasi Islam secara arkeologis tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu milik Islam. Gak ada. Jangan kau karang-karang, Tat. Bahkan secara arkeologis dan historis itu milik kafir Quraisy. Nah itu. Belum lagi kalau kau berbicara tentang Abdul Allah ibnu Abu Bakar bin Muhammad. Dia di cincinnya sudah ada kata Allah, orang Kristen. Meninggal 23. Lebih tua dia daripada Muhammad. Ayahnya bernama Muhammad. Jadi jangan kau kira nama dia Abdul Allah.
Takutku Abdul Allah itu jadi bapaknya, Muhammad itu nama anaknya. Kan bisa jadi, Tat. Jadi jangan sok kepedean, Kat. Kemudian Mazmur 138 ayat 2. Itu merujuk kepada siapa? Mazmur 5 ayat 7. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Artinya, ku gambarkan ini ruang bait Allah. Tunggu ku bukakan ya, Tat. Gini, Tat, biar kau paham. Astaga. Ini. Tunggu, Tat. Sabar. Kubalikkan dulu kameraku ya. Ini, Tat. Kau lihat ini baik-baik, Tat. Ini dia. Alah. Contoh ini. Ini pintu masuk. Aku masuk. Sudah, ini bait Allah loh ini. Dia pintu masuk. Terus dia sujud ke arah mana, Tat? Ke arah mesbah. Mesbah itu di sini. Maka dia sujud masuk menuju. Tidak mungkin dia sujud ke arah pintu luar, Tat. Paham tidak maksudnya, Tat? Ya. Ini pintu masuk. Kalau dia sujud ke arah pintu luar, siapa yang mau dilihat di sini? Ini mesbah, Tat. Mesbah. Maka dia bilang, aku masuk ke dalam baitmu. Sujud ke arah mesbah. Aduh, Tat. Arah aja nggak tahu. Baca itu Mazmur yang ku bilang itu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus. Berarti dia masuk ke bait Allah itu. Baitnya di mana? Ada namanya ruang maha kudus, ruang teras. Itu harus kau pahami, Tat. Ya. Jadi dia tidak ada di situ berhala. Gak ada, Tat. Zaman Raja Daud, Tat, tidak ada Ka'bah. Gak ada. Paham ya, Tat ya? Nah, ciri-ciri berhala itu tadi sudah kau akui, Tat. Kami sujud ke arah satu arah. Tidak pernah kau bantah. Oh, kami bukan sujud ke arah satu arah. Kau iakan. Cara membantahnya, Tat. Oh, tidak. Kami tidak pernah sujud ke arah berhala. Ini malah kau iakan. Iya, itu sebagai arah. Berhala itu, Tat, benda mati. Tidak bisa kemana-mana. Jadi dia diam di tempatnya, maka seluruh penyembahnya harus sujud ke arah dia. Karena mati. Kalau kami, Tuhan kami ada di mana-mana. Kami cukup menangadakan wajah ke langit. Langit sana, langit sini, penting langit. Oke, Tat. Mantap. Udah jam 9, Tat. Kalah terus aku, Tat. Udah jam 9. Boleh, Tat. Tunggu. Oh, rupanya punya aku nggak disiarkan. Waduh, gara-gara ini tadi ya. Terpencet tadi, Tat. Oh, tersiar. Untung tersiar. Oke, tersiar. Oke, berarti 5 menit berdua ini ya. Siap. Aku dulu lah, ndak. Oke. Sampean tadi pertama. Oke ya. Terima kasih. Tunggu dulu, Tat. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Malam hari ini kami sudah berdiskusi lagi ya. Ya, di malam hari ini semoga pas detik terakhir ini muncul singa dari padang pasir. Kalau terus aku sama Syutsat malam ini, wah, nggak apa-apa, Tat. Nanti kita bisa refund lagi ya. Terima kasih atas kebaikan semua orang Kristen yang mendukung saya ya. Dan terima kasih kepada Ustaz Naja. Dan terima kasih kepada penontonnya juga, kepada penonton saya ya. Dan juga yang ada di YouTube, di Facebook, dan semua-semuanya. Kami telah berdiskusi mengenai agama pagan. Bahwa catatan sejarah dunia mengatakan kalimat atau kata pagan itu berasal dari Rasul Paulus. Di 1 Korintus 1 ayat 5. Itulah dasarnya. Jadi agama pagan itu artinya orang di luar Kristen. Ya. Nah, kemudian karena orang tidak menerima itu di luar Kristen, mereka mencarilah kemiripan Kristen. Seperti yang dibawa Ustaz Nazja, dibawanya lah banyak berhala-berhala. Tapi semuanya mempunyai kesamaan, yakni punya ayah dan ibu. Ya, artinya tidak sama ya. Serupa tapi tak sama. Semua data yang dibawanya tidak ada saya iakan. Ya,
Kalau berdiskusi itu, kalau pembuktian, kalau saya iakan, artinya selesai. Bahwa benar, bahwa agama saya agama pagan. Tapi kalau saya tolak dengan alasan dalil-dalil saya, itu bahwa benar bahwa saya bukan agama pagan. Itu berdiskusi. Sama dengan di pengadilan. Kalau saya katakan iya, udah selesai. Berarti dia mengakui. Ya, itulah kalau berdiskusi. Bukan menyajikan data banyak, data itu tertolak. Bukan begitu. Tapi saya menyajikan data, diterima. Bahkan ditambahi. Kalau masalah mencari remis itu urusan lain ya. Itu tidak urusan kita mencari remis. Memang banyaklah hal-hal yang harus kita pelajari dalam dunia diskusi agar kita tidak terjebak dalam kata-kata kita sendiri. Silakan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Mas Rudi Yohanes yang sudah menemani saya untuk berdiskusi dengan tema paganisme, dan seluruh teman-teman yang mensupport baik dalam segi materi ataupun dukungan penonton, semuanya terima kasih. Semoga kita tidak hanya dikumpulkan di sini tapi juga nanti dikumpulkan di surga Allah menjadi umat yang dibanggakan oleh Allah karena telah berjuang untuk dakwah tauhid, telah meramaikan ayat-ayat Allah dan telah meramaikan apa yang pernah dinarasikan dulu oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Semoga semua amal baik kita diterima nanti di sisi Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Kemudian data-data dari saya semuanya itu bukan data dari umat Islam, teman-teman. Itu yang perlu digarisbawahi. Bahwa semua yang saya ambil data itu semuanya dari Barat. Tidak ada yang dari Islam. Karena saya paham ketika saya membawakan data itu dari Muslim, maka jelas tidak akan diterima. Tetapi kenyataannya data itu datang dari Barat dan penulis-penulis orang-orang yang sudah kredibilitasnya diakui secara keilmuan di negara Barat ya, seperti Amerika, Inggris dan lain sebagainya. Kemudian ketika dikatakan bahwa apakah ada unsur paganisme di dalam Islam, maka jelas saya katakan tidak ada. Terutama dalam masalah haji, teman-teman ya. Haji seperti melempar jumroh akobah, seperti tawaf, sa'i, mencium batu hajar aswad, semuanya itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa esensinya? Jadi Nabi Muhammad itu diterangkan dalam Al-Quran, diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah Abraham. Ini tabi' millata Ibrahim Hanifa, mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Dan batu itu, teman-teman, andaikan tidak dicium oleh Nabi Muhammad, maka batu itu gak ada apa-apanya. Kita tahu dia itu batu, gak bermanfaat dan gak berbahaya. Sehingga Nabi Muhammadnya lah. Nah, ketika kita mengikuti Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, apakah berarti kita paganisme? Oh tidak. Tidak. Dia adalah utusan Allah yang diberikan kuasa oleh Allah menjadi penyampai firman. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, hakikatnya semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan surah yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 115. Di sana dikatakan, kalau tidak 115, 114 teman-teman. Dikatakan wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Nabi Muhammad dan tidak ikut orang-orang yang beriman kepadanya, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Sekian, terima kasih. Oke, Tat. Sedang berdiskusi dengan dirimu. Sampai jumpa ya, Tat. Nanti WA-WA lagi kalau ada judul yang baru.